one. Para Mercy, sambil menunggu waktunya berbuka puasa, yuk mendingan kita gabung di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Yuk kita dengarkan. Sembilan 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Mercy, Stagorasi, apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa di 939 Mercy FM, waktu jelang berbuka puasa atau sambil ngabuburit kita para Mercy Stagorasi yang mungkin sedang di perjalanan mencari takjil atau di mana saja bisa ngupingin Mercy FM di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan. Dan sore hari ini saya Hendra Japati bersama Ratu Celamitan. Terima kasih. Terima kasih, langsung nyaut, padahal belum saya sapa ya. Terima kasih. Oh iya. Umi baik orangnya, nggak usah disapa, udah nyapa Udah dulu. nyapa duluan ya. Umi mah ramah tamah ya. Baik hati, Rojinawi. baik hati, rajin nabung. Oh, saya sapa, kalau nggak disapa nggak Abdul kayaknya deh ya. Sore hari ini di Celamitan bersama ratunya, Ratu Celamitan, Ustazah Haja Umi Yamsasni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yang disemua nih di luar radio. Kita kan di dalam radio. Kalau kata Bang Udin ya. Kompak semua. Waalaikumsalam. Iya, seolah-olah. Iya, ada suara petasan enggak ya? Wow, turun. Turun. Kalau udah selesai. Iya. Umi tampil keren banget. Harus selalu Hijau-hijau keren. gitu ya. Jadi seger ngelihatnya. Iya, betul. Terima kasih, kalau nggak percaya masuk aja ke dalam radio. Iya. Intip. Yang penting sehat ya Umi ya. Amin, amin ya Allah. Ya, Ratu Amin, Celamitan itu dia, Umi Yamsasni. Iya. Dan juga ada ini yang keren juga nih, nggak kalah kerennya. Saya keren, lebih keren di depan saya. Bersama Bapak Kiai Haji Ki Syahdan dari ITMI Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabar saya. Ya. Belum ditanya ya? kita begitu ya, dari IDMI begitu ya. Iya. Sibuk apa? Ngomong-ngomong, ini hari keberapa sih ini? Hari ke-8. 8 ya, masih lama lebaran ya? 22 hari lagi. Masih lama ya. Aku nanyain masih lama, kenapa nih? Lagi mendata baju koko. Iya, koko. Buat kru Mercy FM. Ya, saya udah mulai pudar sih. Soalnya Umi tadi bilang hari ini puasa berat banget ya. Kok berat? Iya, itu berarti tanda-tanda. Iya, tanda-tanda. Nah, THR harus sudah disiapin Oh, gitu. jadi enteng nggak bisa. Biar enteng. Oke deh para Mercy Stagorasi, kayaknya bakalan seru. Nanti para Mercy Stagorasi juga bisa ikutan gabung ya. Bisa ikutan nanti ditanya Ustadz. Silakan di WhatsApp 083 8-nya 4 kali 9390 atau langsung telepon di 021 733 8115. Untuk kesempatan sore hari ini, hari ke-8 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, atau Sia, atau tema yang akan disampaikan sama Umi nanti juga ditamin sama Kiai Ki Syahdan ya. Ke apa nih? Keutamaan sholat tahajud dan sholat duha. Iya. Keutamaan. Jadi yang paling utama yang mana? Tahajud apa duha? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke Umi, silakan sampaikan tausiahnya keutamaan sholat tahajud dan sholat duha. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah penonton banyak nih ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu di belakang lagi pada nyiapin itu. Iya, oleh Sehan di belakang di Taman Mercy. Jadi udah pengen cepat buka.
Para Mercy setagoransi, mungkin gini ya, karena kita pembahasannya ada dua, tahajud dan duha. Mungkin Umi bahas duha dulu dah. Duha. Nah, nanti Kiai yang tahajud gitu aja Kiai ya. Umi aja dua-duanya. Iya, terima kasih Kiai. Ya, Kiai itu udah disiapin bukaan di luar. Iya. Kisah mah baik ya. Iya. Yang penting transportnya sama. Kalau kita berbicara duha, yaitu sholat duha itu sholat menjemput rizki, ya. Salah satu menjemput rizki itu dengan sholat duha. Mungkin para Mercy sering sekali mendengar ya saat promo, ya. Umi selalu mengatakan, Allahumma in kana rizqi fis samai fazilhu, ya Allah. Kalau rezeki kami ada di atas langit, maka turunkanlah. Amin ngapa? Amin. Bukannya pada amin, orang Ya itu Rabbal juga di mana-mana juga pada amin, daripada diem aja. Saya lagi- Segini jamaahnya banyak, nggak ada yang amin, satu juga malah pada bengong aja. Gak ikhlas banget ya. Iya. Kan kita lihat ke atas kan turun dari langit kan. Iya. Wa in kana fil ardi fakhrijhu ya Allah. Kalau rizki kami ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Itu minta kita kepada Allah setiap selesai tahajud. Perkataan kita seperti itu. Ya Allah, kalau rizki kami sulit, maka mudahkanlah. Amin. Kalau rizki kami haram, maka halalkanlah. Kalau rizki kami sedikit, maka banyakkanlah. Amin. Kalau rizki kami banyak, barokahkan ya Allah. Kenapa Umi di sini kalimatnya kami? Karena untuk Umi dan untuk para Mercy yang sedang mendengarkan. Ya. Kalau diaminkan doa orang yang sedang berpuasa, insya Allah ketika berdoa doanya mustajabah. Lalu kemudian karena di sini kita hanya Umi saja, maka dari itu rajin-rajinlah sholat duha. Karena apa? Rizki bukan hanya berupa materi, rizki pun bisa berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu apabila kita ingin dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, yang halal, yang barokah, dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa. Itu Kiai udah gendek banget, kayaknya udah gendek banget dari tadi nengok lagi. Saya pulang aja gimana Bang Hendra? Jangan. Iya. Apa? Kayaknya saya diundang disuruh bicara juga ini ya kan? Ya kan Umi tuan rumah, Oh, gitu ya? Kiai kan tamu. Umi Iya, kan iya. tamunya. Iya, jadi kalau Celamitan. Tamu kalmayit ya, tamu ya. jadi kalau tamu mah gimana tuan rumah? Iya. Kalau tuan rumah belum mempersilahkan masuk, Iya. jangan masuk. Iya dah. Jadi makanya sekarang dengerin aja dulu. Para Mercy setagoransi, rajin-rajinlah sholat duha, insya Allah dimudahkan kita dalam segala urusan kita. Amin. Daripada tamu kita Iya. pundung, kalau kata istilah orang Tangerang Maya alias ngambek marah, Iya. maka kita persilahkan. Nah, silakan Kiai Kisadan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para Mercy Stagoransi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat tahajud dan duha adalah merupakan tambahan ibadah yang luar biasa, bahkan sangat utama. Iya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun tidak meninggalkan sholat tahajud dan duha. Dalam situasi perang, dalam safar kemanapun, bahkan Rasulullah ketika safar beliau menjamak dan mengqashar, tetapi beliau tidak meninggalkan sholat tahajud dan sholat duha. Masya Allah. Kenapa? Karena tadi sholat duha udah banyak disinggung oleh Umi. Saya mau nyinggung sholat tahajudnya. Di antara keutamaan sholat tahajud adalah dia menjadi indikator ketakwaan seseorang, Bang Hendra. Iya. Coba lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Di mana Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang munafik itu orang-orang bertakwa. Maksud saya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga-surga dan mata air. Siapa orang bertakwa itu?
kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yakni orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Masya Allah. Bukan main gaple, main tidurnya. Bukan. Udah seneng aja nih. Bukan. Apalagi di bulan Ramadan ya. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah berlipat ganda. Bukan, kan kita puasa juga indikatornya ketakwaan nanti ujungnya kan. Nah, supaya kita cepat membentuk ketakwaan kita, supaya kita dapat meraih gelar takwa, jangan lupakan sholat tahajud, karena sholat tahajud menjadi indikator utama ketakwaan seseorang. Betul. Kira-kira begitu Bang Udin. Seperti itu ya. Bang Hendra ya. Hari ini Bang Hendra ya, Masya Allah. Dengan saya sih. Iya. Ada tambahan lagi jadi seperti itu aja. Ya diantaranya juga selain itu tahajud ini menimbulkan kasih sayang seseorang, menimbulkan jiwa yang lembut, menimbulkan jiwa ketenangan. Itu orang yang tahajud. Kenapa? Karena malam itu, coba deh Bang Hendra, kalau malam kita dengar lolongan anjing lebih jelas ketimbang siang. Coba gimana bunyinya? Nah, kan mirip. Gelap gitu. Kan malam-malam. Iya, malam. Jangan nurut atuh. Suruh coba. Jangan nurut. Siapa tahu pas sholat malam tahajud turun Lailatul Qadar. Betul. Bahkan kita dengar Mercy Radio. Mercy Radio siang udah pancar, tapi malam lebih pancar lagi kan. Kenapa? Karena Enggak ada. Ramadan nggak ada ya. Belum pancar. Tapi biasanya kan begitu Bang, kalau siaran kan dahsyat. Kita dengar apapun karena dia bebas dan jauh daripada gelombang-gelombang, jauh daripada radiasi. Dia lebih jernih. Maka orang yang bangun malam itu hatinya semakin jernih. Makanya para ulama itu rata-rata dia sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Mereka habiskan dengan ibadah, mereka habiskan dia dengan qiyamul lail. Salah satunya adalah dengan memperbanyak rakaat dalam tahajud. Itu kan ibaratnya di WA sama Allah. Betul. Kita kalau ada WA buru-buru HP bunyi, buru-buru pengen dilihat dari siapa. Itu di WA oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu di WA oleh Allah. Pada sebagian malam bangun tahajud gitu kan. Masya Allah. Supaya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya diangkat menjadi derajat yang terpuji. Amin. Jadi orang yang kelebihan lagi ini dalam surat Al-Isra ayat 79 ya dia. Betul. Jadi orang yang tahajud itu derajatnya akan dinaikkan. Amin. Menjadi orang yang mulia. Amin. Jadi kalau kita pengen mulia, jangan tinggalkan tahajud. Pengen naik jabatan, kerjakan tahajud. Mau rizki supaya cepat berkah, tahajud. Pokoknya tahajud ini apapun keinginan orang, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen jadi manajer nih, Bang Hendra, tahajud diperbanyak. Mencari jodoh. Tahajud. Bisa Umi? Bisa semuanya. Kenapa? Untuk dunia dan akhirat. Akhirat. Karena dijamin diijabah oleh Allah. Allah paling dekat dengan hambanya di sepertiga malam itu. Betul. Jadi seperti itu ya para mersi toleransi, Allah lebih dekat dengan hambanya di sepertiga malam. Betul. Betul. Sholat tahajud para mersi toleransi, selain sholat tahajud, sholat duha. Sholat duha juga termasuk. Jangan kebanyakin ngapalin huruf kho. Iya. Tahu nggak? Ngapalin huruf kho. Kalau malam Ini enggak bangun malam ya kan, lari ke belakang rumah ada pohon gede, nyari ini inspirasi pakong. Jangan dulu ya. Sekarang udah enggak ada ya. Dari kode inspirasi. Bukan apa-apa, nggak ada lagi sekarang karena bandarnya udah jadi ustaz. Saya aja tagil tahu. Kami aja nggak pernah tahu yang begitu-begitu pakor, SDSP, nggak pernah tahu. Kenapa Kiai jadi tahu? Para mersi toleransi, apalagi di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak beramal ibadah juga. Selain tadi amalan-amalan sunnah ya, yang dilipat gandakan pahalanya kita pakai kisyahadan tadi. Uni juga sholat duha juga tuh rezeki dari atas diturunkan. Masya Allah. Masya Allah. Para mersi toleransi yang mungkin sekarang rezekinya lagi seret. Betul, minta mau bangun malam. Kondisinya seperti ini lagi COVID kita. Iya, nggak sulit bagi Allah. Iya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Begini, saya tambahin lagi Bang Udin. Segala sesuatu terutama ibadah. Bang Hendra lupa mulu saya, Masya Allah. Jadi segala sesuatu terutama ibadah itu yang lebih hebat adalah ujungnya.
kita puasa. Iya. Ini di ujung mau buka nih. Iya. Itu dahsyat banget. Ada doa yang tidak tertolak. Iya. Bahkan pahala lebih dahsyat lagi. Makanya dengerin Mercy FM ini Iya. dahsyat banget karena memang agar supaya ujung puasa kita berkualitas itu di ujungnya dimaksimalkan. Iya. Nah, kemudian orang usianya tergantung ujungnya. Iya. Ibadah terus begitu kemudian mati tapi berbuat maksiat, suul khotimah kan ujungnya kan. Nah, ibadah itu kalau malam ujungnya yang terakhir ini tahajud yang hebat gitu. betul. Iya. Bahkan di doa berbuka puasa juga itu artinya kan dalam banget ya. Iya. Allahumma lakasum. Itu kan rezeki kita. Iya udah jangan bahas buka puasa. Umi nanti suka hilaf soalnya. Iya. Oke, para Mercy Toleransi nanti ditanya Ustadz silakan di 0217338115 atau silakan bertanya melalui WhatsApp di 083844 9390. Di Celamitan ada ratunya di sini. Ratu Celamitan. Nah, Ratu Celamitan ya. Umi Yamsasni dan Kiai Haji Kisahdan ya. Syahrul Salat Ramadan. Kiai Syahdan dan ini Kiai ini Dari IMNI. Ya. Ya, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Hai, saya Fitri. Terima kasih sudah menonton Mercy TV. Tonton terus video-video terbarunya dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Dan untuk notifikasinya jangan lupa dinyalain biar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Untuk yang di luar kota jangan khawatir, jangan bersedih karena Mercy FM 9390 bisa di-download loh di aplikasi Play Store. Jangan lupa di-download ya. Terima kasih. 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih ya para Mercy toleransi. Kalau dengerin lagu tadi Tombo Ati ada salah satunya Sholat Malam Dirikanlah. Iya. Sesuai dengan tausiah tema yang disampaikan Umi ya sama Pak Kiai tadi keutamaan sholat tahajud dan duha. Oke, silakan di 0217338115 yang ingin bertanya atau melalui WhatsApp di 083 8-nya 4 kali 9390. Nah, Andai pertanyaannya keluar dari Iya. tema tidak menjadi masalah. Barangkali ada yang menjadi unek-unek selama ini Iya. yang dipertanyakan. Mangga. Jangan ragu-ragu. Betul. Ya. Silakan nggak apa-apa ingin bertanya di Asal jangan request azan maghrib aja. Ntar udah waktunya juga diputer. Iya, ntar request, waduh, namanya orang permintaan. Iya. Silakan 0217338115 masih bersama Ratu Celamitan Umi Yamsasni. ya, ceramah Islam jadi panutan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Teguh di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Pak Teguh di Cengkareng Timur. Cengkareng, Masya Allah. Pak Teguh. Cengkareng. Iya, Pak Iya. Teguh. Silakan ada. Kenapa? Pak Kiai, Pak Kiai, Bu Umi, kan Bu mau Umi. tanya. Udah Ibu Umi. Ya Bapak, gimana Bapak? Bapak ada yang harus ditanyakan? Iya, kan bertanya. Sholat duha itu yang berapa yang dilakukan? Yang dikerjakan apa yang 12, apa yang 8, apa yang 4, apa yang 2 rakaat. Ya. Terima kasih. Itu juga bisa jawabnya saya. Ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Terima Teguh terima di kasih. Cengkareng. Nah, Umi silakan Pertanyaannya. tuh. Sholat duha itu berapa rakaat yang harus dilakukan? 12, 8, 4 atau 2? Pelit banget tuh. Sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang sholat tahajud, sholat duha, ya. Seandainya seumpama Bapak Teguh hanya melaksanakan sholatnya 2 rakaat, seumpama nih Bapak nih, asal istiqomah tidak menjadi masalah Bapak. Nggak masalah. Ya. Jadi 12 bagus, 10 bagus, 8 bagus, 6 bagus, 4 bagus, 2 bagus. Kira-kira menurut Bang Hendra yang kagak bagus yang mana? Yang kagak sholat duha. Nah, yang kagak bagus itu yang kagak sholat duha. Iya. Jadi Bapak, kalau kita berbicara masalah bagus, ya, asal istiqomah, ya, segala sesuatu yang sedikit pun kalau istiqomah, ya, insya Allah itu semuanya bagus. Hanya kalau memang kita sudah terbiasa, nah biasanya kan tergantung kepada kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa, Bapak, nanti kita biasa hanya 2 rakaat, nanti juga dengan sendirinya kita ada semacam keinginan untuk menambah. Ada semacam keinginan, kenapa sih atuh saya teh mending 2 wae geuning. Lebih baik ditambah gitu kan. Nah, iya, jadi dengan sendirinya ada keinginan untuk menambah karena segala sesuatu yang
tentang ibadah, kalau ada peningkatan itulah yang baik. Begitu Bapak. Jadi andai Bapak bisa melaksanakannya 2 tidak menjadi masalah. Bapak melaksanakannya 4 bagus. Bapak melaksanakannya 6 bagus, 8 bagus, 10 bagus, 12 bagus. Nah, hanya saja kan begini. Mungkin karena kesibukan kita di kantor atau apa, 2 rakaat pun itu hanya istilahnya terburu-buru ya. Tidak menjadi masalah Bapak, yang penting istiqomahnya. Karena ada hadis Nabi dari Imam Turmuzi, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya dia diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Sebanyak wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih lautan. Jadi silahkan lakukanlah walaupun hanya sekedar 2 rakaat gitu ya Bapak. Ya mudah-mudahan Bapak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang soleh ya Bapak. Bapak masuk surga bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Kalau saya boleh nggak nambahin nih Bang Udin? Soalnya saya diundang untuk juga ceramah nih Bang Udin. Saya Bang Hendra lagi, Bang Udin lagi. Kalau saya pulang nih. Sampai Isa soalnya. Bapak yang itu dari Umi Pak. Syahadan silakan. Iya, benar apa yang disampaikan oleh Umi ya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lebih baik 2 tapi istiqomah itu lebih hebat ketimbang 12 besoknya sekali doang. Kalau tapi betul gitu. Nah, tapi kalau memang benar-benar pengen maksimal gitu ya. Berapa sih maksimal? Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu maksimal 8 rakaat. Imam Hanafi 12 rakaat. Tapi menurut Imam Syuyuti berapa aja? Semampu kita gitu loh. Maksimal nggak apa-apa. Tapi itu tadi ukurannya kata Umi. Ya kan jangan sampai kita ngotot 12 rakaat atau 20 rakaat tapi kemudian besoknya keok kita. Bahkan segitu kagak sholat. Itu. Ada kaidah fikih ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Jangan yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, gitu loh. Ya 2 aja udah hebat kalau emang rutin gitu loh. Sholat duhanya di bulan Ramadan. Masya Allah, cakep banget begitu. Jadi yang melaksanakan 2 rakaat saja kalau kata Imam Tabrani dia tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tidak lalai kalau hanya melaksanakan 2 itu tidak lalai. Silakan Pak Teguh diperbanyak boleh ya salat duhanya. Pak Teguh mau 12 rakaat, mau 8, mau 4, mau 2. Tadi kan pertanyaannya gitu. Yang penting istiqomah. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Baik, sambil nunggu lagi ya silakan di 0217338115 atau silakan bertanya melalui WhatsApp di 083 84 kali 9390. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nani di Ciputat. Ini mau tanya sama Ratu Celana. Fan Mercy banyak sekali di Ciputat ya, luar biasa ya. Sampai ke daerah juga ya, ke Bogor. Macam jalur Pantura apalagi banyak. Oke, Umi saya mau nanya nih. Umi mau jawab. Kisyadan juga pasti ikut jawab. Kalau boleh sama Ratu Celamitan. Namanya juga Celamitan. Dia doang kita nggak dibagi. Sama Islam jadi panutan celamitan itu ya. Lagi puasa ini. Kalau kita sudah sholat witir, misalnya nih habis sholat tarawih mungkin ya, habis sholat witir. Nah, di masjid sholat apakah sholat tahajud diakhiri witir lagi? Jadi setelah sholat, maksudnya sholat witir, waktu sholat tarawih, biasanya kan sholat tarawih ada tambahan witir. Nah pas jadi mau tahajud apakah harus witir lagi, Umi? Witir itu adalah ganjil, witrun artinya ganjil. Kalau kita melaksanakan 3 rakaat, kemudian nanti habis tahajud 3 rakaat lagi jadi genap. La witrona fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau seumpamanya kita di masjid sudah melaksanakan sholat witir bersama-sama setelah sholat taraweh, maka saat kita sholat tahajud kita sudah tidak diharuskan sholat witir lagi karena sudah cukup. Silahkan Kiai mau menambahkan, mangga. Iya siapa tapi yang nanya itu? Yang nanya siapa? Tadi Ibu Nani. Ibu Nani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya benar yang disampaikan oleh Umi kalau kita sudah witir
Cukup kalau memang kita qiyamul lail, kita tinggal tahajud misalnya ya, tinggal tahajud saja, nggak perlu lagi dengan witir gitu ya. Jadi perbanyak lagi sholat-sholat yang lainnya gitu selain witir gitu. Memang walaupun ada pendapat ulama yang boleh kita genapkan, kalau yang sebelum tarawih kan kita ganjil, begitu sholat malam kita genapkan lagi ya, tambah satu lagi biar genap, baru kita sholat yang lainnya, baru nanti bisa ditutup dengan witir gitu. Ya meskipun tadi ada dalil yang disampaikan oleh Umiyam begitu, tapi ya lebih ininya ya nggak usah witir lagi, nggak apa-apa gitu. Betul. Bahkan suka ada yang berpendapat bahwa witir itu adalah sholat penutup. Jadi sholat mah tidak ada sholat penutup atau pemirsa ya. Abis witir dia udah nggak sholat. Jadi sholat penutup mah begitu habis sholat kita meninggal itu teh sholat penutup ya. Jadi tidak ada sholat penutup. Witir mah sholat ganjil. Jadi andai pun sudah witir itu teh sudah masih boleh kita tahajud lagi, bahkan harus atuh geuning. Bahkan ini ada juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa tidak bolehnya kita 2 witir dalam satu malam kalau kita nggak tidur. Jadi kalau tidur masih boleh gitu loh. Ini ada yang pendapat begitu, ada. Jadi ini apa namanya, kita bebas lah, boleh kita melakukan apapun. Yang penting apa? Yang salah apa? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat itu. Jadi ini luar biasa. Kalau Islam itu nggak sulit gitu kan. Kita mengajarkan yang penting tadi itu bagaimana meningkatkan fleksibel begitu. Kayak gitu. Oke, pengen banyak sih dibaca yang penanya ya, tapi waktunya. Waktunya ya. Waktunya udah mau habis nih kita. Iya, kita ada 3 menit untuk. Saya boleh nyampein dikit aja nih. Boleh. Ya, ini apa namanya, apalagi tadi sholat duha tuh ya, saya tambahin Umi, orang yang sholat jamaah subuh kemudian dilanjutkan dengan zikir, lalu kemudian ditutup dengan 2 rakaat ya, itu pahalanya seperti haji umroh sempurna. Masya Allah. Ada lagi yang mengatakan, Bang Hendra, orang yang sholat tahajud kemudian dilanjutkan dengan subuh, kemudian dengan duha, lalu zohor, habis sholat zohor dia nggak keluar lagi dari masjid itu, itulah orang yang terkunci di dalam masjid. Dari malam nggak keluar coba Mi. Saya ujungnya itulah yang sedang lagi berpikir di yang mana. Enggak keren ini Umi, itulah orang yang sedang beritikaf gitu. Dia terkunci. Tanya terkunci. Itu merebotnya kemana? Lagi dan kunci masjid dia. Itu merebotnya gimana? Gitu. Mudah-mudahan para mercy yang tadi sudah bertanya, mudah-mudahan merasa puas atau merasa tidak puas. Biar bertanya lagi ya. Ngaji lagi. Pokoknya di sini juga Umi mendoakan barangkali ada yang sedang sakit. Oh iya, termasuk ada cucu Umi sedang sakit ya. Muhammad Hafiz Al-Ansori sehat ya. Mohon doanya para pemirsa ya. Al-Rifari sehat ya. Mi, nanti kalau halal bihalal atau apa boleh undang-undang kita ya Mi ya. Iya benar. Iya. Teteh Rika, Teteh Risma, Teteh Ida, Aldi, sabar ya. Ya. Colongan sedikit. Nggak apa-apa, yang penting sehat semua. Ada lagi Bang Hendra? Ya, silakan kesimpulannya Umi. Kesimpulan udah habis ya, Masya Allah, nggak kerasa ya Mi ya. Kayaknya harus 1 jam nih Mi ya. Benar. Jadi waktu berbuka lewat 52 menit. 52 ya. 1 menit deh. 1 menit ya. Para mercy setagoransi, raihlah keridhaan Allah. Jemputlah keridhaan Allah, jemputlah rizki. Jangan hanya kita berdiam diri menunggu rizki. Rizki itu harus dijemput. Keridhaan Allah harus dijemput. Keberkahan itu juga harus dijemput. Jangan hanya sekedar kita duduk manis dan lalu kemudian dia mengatakan bahwa Allah pasti akan mendengarkan aku, Allah akan memberi kepadaku. Maaf, kita harus usaha, kita juga harus berdoa. Maka berdoa dan berusaha harus senantiasa kita lakukan. Semoga dengan demikian apa yang kita inginkan, apa yang kita munajatkan kepada Allah, Allah mengijabahnya. Silakan. Iya, para mercy Stagorangsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dapat perhatian Allah, maka curilah perhatian Allah dengan sholat tahajud dan duha. Bagaimana mungkin kita mau dipedulikan Allah, mau diperhatikan Allah, kita nggak memperhatikan apa perintah Allah. Maka salah satu perhatian kita cara mencuri perhatian Allah yang hebat adalah dengan sholat tahajud dan sholat duha. Ya, itu dia perhatiannya ya, para mercy Stagorangsi. Terima kasih para mercy Stagorangsi, terima kasih Ratu Celamitan. Barangkali terima kasih, barangkali yang kami sampaikan ada yang kurang manfaat, ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kami hanya manusia biasa,
qad yurja li jahri syaifi bur'un wala bur'un lima jaruhal lisan. Sungguh masih ada harapan sembuh jika pedang melukai tubuh. Kemana obat akan dicari jika lisan melukai hati. Maafkan dan ikhlaskan. Iya. Saya Bang Hendra. Iya. Belum. Terima kasih Ratu Slamitan, Ayam Sasmi. Ya, terima kasih Pak Kiai Syahdan dari Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Terima kasih para mersi toleransi. Saya Ki Syahdan. Saya Bang Hendra. Saya Salah. Saya temennya. Saya Umi Am Sasni. Ratu Celamitan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy Terima kasih para Mercy yang telah gabung di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yam Sasni dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa syafaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mercy FM.